Rahmat Ibrahim dan saudara, proses identifikasi terhadap dua jenazah yang belum diketahui identitasnya ini masih terus dilakukan oleh tim DCI Polda Jawa Timur yang bekerja sama dengan petugas dari kamar mayat RSUD Dr. Haryoto. Memang ada kesulitan yang cukup dihadapi oleh petugas di mana luka korban yang hampir 100% menyebabkan korban tidak bisa dikenali, bahkan untuk mengenali apakah korban ini berjenis kelamin laki-laki atau perempuan itu tidak bisa, saking karena parahnya luka bakar yang dialami oleh korban. Dan untuk saat ini hanya tinggal dua orang ini yang berada di Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang yang tidak teridentifikasi. Namun petugas juga saat ini mendapatkan pekerjaan rumah baru karena ternyata jasad korban meninggal ini terus berdatangan dan sampai dengan Senin sore ini sudah ada 5 jenazah yang masuk. Ada 5 jenazah baru yang masuk. Sekitar pukul 12 tadi ada 1 jenazah yang kemudian disusul oleh 2 jenazah berikutnya. 3 jenazah ini setelah kami gali informasinya ternyata merupakan satu keluarga yang berasal dari Desa Sumberwuluh, Kecamatan Pronojiwo, ke Kabupaten Lumajang. Kemudian selang 1 jam setelahnya ada 2 lagi jenazah yang tiba di kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Haryoto. 2 jenazah ini juga berasal dari Desa Sumberwuluh, Kecamatan Pronojiwo. Dengan demikian tak sampai sehari ada 5 jenazah baru yang masuk ke kamar jenazah. Kami belum mendapatkan informasi rilis dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional apakah 5 jenazah yang datang ke kamar mayat ini merupakan jenazah baru, korban baru, atau merupakan jenazah lama yang belum masuk ke data petugas BNPB. Rahmat Ibrahim. Babul, jadi saat ini ada 7 jenazah yang dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Haryoto. Sejauh ini sudah berapa jenazah yang berhasil diidentifikasi dan diserahkan ke keluarga, Babul? Ya, betul sekali Rahmat Ibrahim bahwa hari ini sudah ada 7 jenazah yang harus diidentifikasi oleh petugas, di mana 2 diantaranya merupakan jenazah lama yang sudah datang sehari sebelumnya, sementara 5 jenazah merupakan jenazah baru. Nah, dengan tambahan dari 5 jenazah ini, maka total jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Dr. Haryoto ini sebanyak 15 jenazah. Dari 15 jenazah ini, 8 jenazah yang sudah teridentifikasi sudah diserahkan kepada pihak keluarga sejak Sabtu malam hingga kemarin pagi. Baik, jadi jumlahnya sesuai dengan apa yang dirilis oleh BNPB, ada 5 korban meninggal dunia sejauh ini yang dilaporkan. Babu, lalu bagaimana? Di sana ada posko antemortem, seperti apa? Apakah masih ada keluarga yang melapor kehilangan anggota keluarga mereka? Ya, sejak hari pertama hingga saat ini memang warga sibuk selain sibuk dengan menyelamatkan barang berharga, kemudian juga hidup mencari kebutuhan sehari-hari, mereka juga sibuk mencari anak keluarga yang diyakini hilang saat peristiwa itu terjadi. Sejak pos antemortem dan postmortem didirikan di rumah sakit ini, ada puluhan keluarga yang sudah menemui petugas dan melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Dan ini merupakan hal wajar karena saat kejadian memang saat itu merupakan jam kerja, jadi banyak warga yang beraktivitas tidak hanya di sekitar tambang pasir tapi juga di rumah-rumah penduduk, sehingga banyak warga yang saat itu beraktivitas kemudian secara tiba-tiba mereka berhamburan untuk menghindari awan panas yang disemburkan oleh Gunung Semeru. Dan perlu kami sampaikan, Rahmat Ibrahim, bahwa pos antemortem yang dibangun, yang didirikan oleh petugas tidak hanya di Rumah Sakit Dr. Haryoto, tetapi juga sudah disebar ke lokasi kejadian. Tujuannya adalah untuk mempermudah warga melaporkan atau melakukan pengecekan terhadap jenazah-jenazah yang sampai detik ini belum diketahui identitasnya. Rahmat Ibrahim, kembali ke Anda. Babul, warga yang melapor kehilangan anggota keluarga, mereka harus menyertakan apa untuk
mencocokkan dengan jenazah yang masuk ke RS Haryoto? Ya, Rahmat Ibrahim, salah satu kendala yang membuat proses identifikasi jenazah korban erupsi ini berlangsung lamban adalah karena tidak ada dokumen pribadi seperti kartu identitas penduduk ataupun kartu keluarga yang dimiliki oleh korban, karena memang rumah-rumah mereka beserta barang yang di dalamnya sudah hangus dan rusak. Oleh karenanya petugas DVI kemudian tim rumah sakit meminta kepada pihak keluarga yang memang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk menjelaskan soal ciri-ciri fisik ketika korban pertama kali ketika korban terakhir kali meninggalkan rumah, seperti ciri-ciri pakaian yang dikenakan oleh korban, kemudian aksesoris apa yang dikenakan oleh korban. Hal ini yang juga akan membantu proses identifikasi yang dilakukan oleh petugas. Salah satu contohnya tadi pagi di mana salah satu jenazah yang bernama Fafela Umi ini berhasil diidentifikasi setelah pihak keluarga meyakini bahwa korban adalah anggota keluarga dengan melihat gigi dan juga pakaian dalam yang dikenakan korban sesaat sebelum erupsi Semeru terjadi. Ahmad Ibrahim. Babul, selain proses identifikasi korban meninggal dunia, bagaimana dengan perawatan korban luka di sana? Ada berapa yang saat ini dirawat? Ya, Rahmat Ibrahim, laporan yang kami terima, informasi yang juga kami himpun bahwa untuk korban luka yang dirawat di rumah sakit di Kabupaten Lumajang ini berangsur sudah mulai berkurang. Di rumah sakit Dr. Haryoto ini hanya ada 2 orang yang sekarang dirawat di ruang ICU. Sebelumnya ada 6 orang, di mana 6 orang ini kemudian 2 orang diantaranya meninggal dunia, kemudian 2 orang dirujuk ke Dr. Subandi. Sementara korban yang mengalami luka ringan dengan tingkat luka bakar tidak sampai 10% ini bisa dipulangkan untuk melakukan rawat jalan di puskesmas ataupun klinik-klinik yang disediakan di posko pengungsian. Selain di rumah sakit Dr. Haryoto ini, korban luka dilaporkan juga dirawat di rumah sakit Pasirian. Jumlahnya sudah mulai menyusut dari awalnya sekitar 20 orang, sekarang tinggal 16 orang pasien. Kemudian di Rumah Sakit Bayangkara, meskipun sudah disediakan posko kesehatan gratis bagi korban luka bakar, namun ternyata hanya 1 orang yang perlu mendapatkan perawatan. Artinya secara akumulatif korban luka yang harus dirawat di rumah sakit di Kabupaten Lumajang ini semakin berkurang dan banyak yang sudah dipulangkan, direkomendasikan untuk melakukan rawat jalan. Rahmat Ibrahim. Baik, Babul Arifandi, terima kasih untuk laporan Anda dari Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang yang saat ini tengah merawat 2 pasien dan masih melakukan proses identifikasi terhadap 7 jenazah korban meninggal erupsi Gunung Semeru. Terima kasih.